Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sharon menutup kedua telinganya dengan tubuh bergetar mendengar gonggongan anjing yang seakan memangsa dirinya bila dilepaskan. Keanu meninggalkan tempat itu begitu saja tanpa peduli ketakutan Sharon. Pria itu seakan tidak peduli sama sekali. Kembali menghadapnya dengan lemparan sikat, sapu, dan alat kebersihan lainnya. Kerjakan semuanya dengan benar, titahnya dingin. Sharon dengan tatapan takut mulai melakukan apa yang diperintahkan. Ia membersihkan sekitarnya saja sudah ketakutan. Pipinya basah karena tangis tak berhenti sedari tadi. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Cukup lama gadis itu berkutat dengan alat tempur kebersihan, hingga setengah hari pria itu datang meneliti, melihatnya duduk di pojokan, terdiam tanpa tahu harus melakukan apa. Sharon langsung berdiri mundur teratur saat pria itu mendekat, menunduk tanpa berani menatapnya. Tegakkan kepalamu, tatap lawan bicaramu, bentak Keanu menatap tajam. Sharon menelan ludah kasar, menunduk dengan derai air mata. Tegakkan kepalamu, Sharon, sentak Keanu meninggikan 1 oktav nada bicaranya. Sharon menyusut air matanya dengan punggung tangannya, berusaha menatap netranya yang tengah menyorotnya seakan membunuhnya begitu saja. Dengar baik-baik, mulai sekarang kamu adalah tawananku. Ayahmu telah menjualmu padaku. Bukankah itu terserah pembelinya ingin melakukan apa? Tandas Keanu cukup jelas. Rasa benci dan dendam pada diri pria itu telah mendarah daging, menatap dengan penuh kebencian. Setiap rasa sakit yang adiknya lalui harus Sharon bayar mahal untuk hari ini. Gadis itu terdiam pilu. Tidak adakah keadilan di dunia ini untuk dirinya yang bahkan tidak melakukan itu semua. Hanya buliran bening dan jeritan yang mewakili deritanya kali ini. Berhenti menangis, tegakkan kepalamu, sambutlah neraka di depanmu, ucap pria itu penuh intimidasi. Mendengar hal itu, luruh sudah semangat hidupnya. Sakit tubuhnya tak berarti, lebih perih batinnya yang seakan menjerit meminta kebebasan. Puas memaki sesuka hati, Keanu nampak beranjak dengan santai, sementara Sharon benar-benar tak kuat menahan ini semua. Ia bahkan tidak seharusnya bagai di penjara hanya karena ulah ayahnya yang tega menukar dirinya sebagai alat tukar uang. Aku harus bisa pergi dari sini, batin Sharon mencoba mencari celah. Tidak mungkin dirinya kuat bertahan di bawah tekanan pria jelmaan iblis itu. Sharon mencoba keluar lewat pintu belakang. Gadis itu menepi sejenak, bagai pengintai memastikan sekitar tak ada orang dan bahaya. Gadis itu mengintip terlebih dahulu area samping sebelah pintu keluar yang ternyata dijaga seorang pria dengan pakaian serba hitam dan tubuh tegap. Sharon pun mengurungkan niatnya untuk keluar, mencoba mencari celah yang lain. Sharon yakin sekali pintu keluar belakang rumah pria itu lebih dari 1, mengingat banyak celah langsung menghadap ke timur yang nampak kawasan lepas. Sharon melangkah dengan hati-hati, berusaha membuka gerbang yang tak begitu besar, cukup untuk 2 orang berpapasan. Perempuan itu baru saja mengayunkan kakinya keluar, tiba-tiba suara bariton itu menyeru. Berani melangkahkan kakinya keluar 1 senti pun, akan aku pastikan anjing peliharaan kesayanganku akan mencabik tubuhmu, ucapnya dingin, seraya menuntun hewan peliharaannya yang begitu penurut. Sekali saja titah itu diberikan, sudah pasti hewan itu akan mengejarnya. Sharon diam di tempat,
Nyalinya menciut, mengingat pria itu begitu dominan bagai iblis hidup. Gadis itu mengurungkan niatnya yang begitu menggebu kebebasan. Keanu sendiri berjalan gontai mendekati Sharon setelah menyerahkan anjing peliharaan miliknya diamankan. Dengan gemas, pria itu menarik tangan Sharon, lalu menghempaskan tubuhnya begitu saja ke lantai paving. Punya nyali ya, baru aku peringatkan terang-terangan, berulah, dasar perempuan bedebah. Murka Keanu lantang, menyambar selang taman, lalu menyemprotkan ke tubuh Sharon dengan kekuatan penuh. Sharon yang menerima perlakuan kasar itu menjerit seraya melindungi kepalanya, menyembunyikan wajahnya. Rasa dingin dan sakit langsung menyerbu tubuhnya. Keanu melakukannya tanpa ampun. Di saat yang bersamaan, memorinya mengingat Fiona yang terbujur kaku telah pergi. Hatinya makin murka dibuatnya. Pria itu baru berhenti setelah mendapati handphone di saku jasnya bergetar. Ia melempar selang di tangannya begitu saja, menyisakan Sharon yang tengah menggigil menahan dingin. Goblok, jangan memberikan pernyataan apapun, bodoh, maki pria itu menyahut telepon di seberang sana. Pria itu terdengar begitu marah, kembali menatap Sharon yang tengah memeluk dirinya sendiri, menahan dingin di sekujur tubuhnya. Hari sudah sore kala pria itu kembali menyeret perempuan itu untuk membersihkan kamar mandi. "Bersihkan tubuhmu," ucapnya dingin, seraya melempar satu pakaian lengkap menimpuk tubuhnya, lalu mengurungnya di sana hingga petang. Keanu tidak begitu peduli selama perempuan itu terdiam di sana. Pria itu baru menyadari saat menjelang makan malam, melangkah gontai, membuka kuncinya, mendapati Sharon yang terdiam di sana sembari memeluk dirinya sendiri. "Keluar!" titahnya dingin. Sharon mendongak, berjalan perlahan, menjauh dari ruang yang 1,5 meter persegi itu, merasakan tubuhnya lebih baik setelah berpacu dalam ruang pengap. "Untuk apa diam di sana? Jalan!" sentaknya lagi dengan kesal. Sharon hanya bingung. Keanu yang melihat pergerakan Sharon begitu pelan, tak sabar kembali menariknya, lalu menghempaskan ke kursi makan. Di meja besar itu terdapat begitu banyak hidangan yang cukup menggugah selera pada normalnya. Namun Sharon tak merasa lapar, apalagi minat untuk makan. Gadis itu hanya ingin pergi, menjauh dari sana, kembali pada kehidupannya yang damai seperti dulu. "Makan!" sentak Keanu galak. Melihat Sharon hanya diam saja, perempuan itu masih enggan mengambilnya. Biarlah ia kelaparan sekalian daripada hidup dalam tawanan presdir kejam. "Aku bilang ambil dan isi piringmu, habiskan semuanya," bentak Keanu, hilang kesabaran melihat Sharon tak kunjung beranjak mengambilnya. "Ambil atau aku patahkan tanganmu," tandas Keanu menatap murka. Tangis Sharon kembali pecah, menatap banyaknya makanan itu dengan nanar. Tangannya terulur dengan tubuh gemetar menyuap ke mulutnya, memaksa Sharon untuk menghabiskan semuanya tanpa sisa. "Jangan berani menyisakan satu butir pun nasi di piringmu, habiskan semuanya," titahnya tak mau tahu. Sharon menelan dengan ludah kasar, terasa berhenti di tenggorokan. Berusaha mendorongnya menikmati dengan tatapan sadis. Usai menikmati makan malam penuh intimidasi, pria itu bangkit dengan langkah kasar. Menatapnya seakan belum berakhir kekejamannya untuk hari ini. "Ikut denganku sekarang," ucap pria itu tanpa mau dibantah. Sharon berjalan pelan masuk ke mobil sesuai instruksi pria itu. Mobil melaju dengan kecepatan penuh, membuat penumpang di jok belakang jelas senam jantung dibuatnya. Pria itu baru menghentikan di bahu jalan gelap.
Turun, titahnya dingin dengan sorot menyala bagai mata elang memangsa. Sharon turun dengan tatapan nyalang menatap sekitar yang nampak gelap dengan banyaknya pohon besar. Keanu kembali menatapnya dengan tatapan penuh, menarik Sharon agar mengikutinya dengan sisi kiri dan kanan nampak pemakaman umum. Tanpa diduga sama sekali, Keanu menghempaskan tubuh Sharon ke pusara Fiona. "Malam ini kamu akan menemaninya di sini," ucap pria itu dingin.